Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hak asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah hak asasi manusia. Awal mula perkembangan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1215 dengan munculnya Magna Carta atau Piagam Agung, yaitu perjuangan di kalangan para bangsawan Inggris yang membatasi kekuasaan Raja John. Demikian pula pada abad ke-17 ketika tidak ada harapan bahwa keadilan dapat diwujudkan, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia berjalan terus. Melalui pergerakan dan perundingan yang lama, akhirnya Bill of Rights atau Undang-Undang Hak diterima oleh Raja William III pada tahun 1869. Bill of Rights merupakan suatu naskah perundang-undangan yang dihasilkan melalui suatu revolusi tak berdarah, The Gross Revolution of 1688 terhadap Raja James II. Perjuangan yang serupa juga berlangsung di Prancis dan Amerika. Dengan gigih, rakyat Prancis menentang Raja dinasti Bourbon yang memerintah dengan kekuasaan mutlak. Melalui perjuangan yang dikenal Revolusi Prancis tahun 1989 kemudian menghasilkan Declaration de Einhomme et de Couture, pernyataan hak asasi manusia dan warga negara. Dalam tahun yang sama, perjuangan rakyat Amerika Serikat berhasil membuahkan Bill of Rights yang kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1791. Timbulnya gagasan melalui hak ini pada dasarnya merupakan akibat dari perkembangan aliran rasionalisme pemikiran yang diterima dalam karya-karya Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, keduanya dari Inggris, dan Montesquieu membebaskan zaman dan kekengkangan masa feodal yang diselenggarakan oleh raja yang absolut dan kekengkangan grela. Teori kontrak sosial adalah perjalinan masyarakat. Di dalam teori ini dinyatakan bahwa manusia memiliki hak alami yang perlu dilindungi jika manusia ingin hidup secara beradab dan bermasyarakat. Untuk memperoleh perlindungan itu, manusia bersedia untuk menyerahkan sebagian dari hak itu kepada raja atas dasar semacam kontrak. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama. 4. Hak asasi politik. 5. Hak asasi sosial dan budaya. 6. Hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan. Hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Konsep hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Hak asasi manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila mempunyai definisi sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia menurut sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hak asasi manusia menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Hak asasi manusia menurut sila Persatuan Indonesia. 4. Hak asasi manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Hak asasi manusia menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Pada 10 Desember 1948, PBB telah mengeluarkan pernyataan yang bernama Universal Declaration of Human Rights. Indonesia sebagai anggota dari lembaga dunia ini juga memperhatikan masalah ini. Dasar dari deklarasi adalah individualisme dengan segala hak-hak yang dimilikinya. Namun dalam kerangka pelaksanaannya di Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus diutamakan. Dalam alinea pertama pelaksanaan Undang-Undang 1945 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Maka oleh sebab itu perjanjian di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati.
dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Instrumen hukum hak asasi manusia. 1. Ketetapan MPR nomor 17, 2. Kepres nomor 181, 3. Kepres nomor 129, 4. Undang-Undang nomor 39. Baik. Negara, hukum, dan hak asasi manusia. Menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, para anggota masyarakat dibiarkan bersaing dalam kehidupan dengan suatu anggapan dasar bahwa bila setiap orang berjuang dan bersaing dengan melaksanakan hak asasinya, maka dengan sendirinya masyarakat akan makmur. Dengan menghormati hak asasi manusia, maka setiap orang akan menggunakan haknya. Dengan sendirinya setiap orang berjuang untuk mencapai kemakmurannya masing-masing. Dalam hal ini, timbullah masyarakat liberal, di mana individu dikedepankan peranannya. Pelanggaran hak asasi manusia. Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang pertama, kejahatan genosida. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok. Kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Yang kedua, ada kejahatan kemanusiaan. Yang pertama, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan yang terakhir adalah penghilangan orang secara paksa. Yang ketiga, peradilan HAM berat. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang terdiri atas 2 orang hakim. Hakim ad hoc adalah hukum yang diangkat dan di luar karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi tinggi. 4. Peradilan HAM internasional. Pada 1945, PBB mengeluarkan Deklarasi Universal HAM yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persoalan HAM. Kemudian dibentuk Lembaga Internasional Criminal Court yang mulai bekerja pada 2002 untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kelima, proses peradilan HAM internasional. Dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi untuk Hak Asasi Manusia. PBB melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik dalam suatu negara tertentu maupun global. Kegiatan komisi terbatas pada himbauan serta persuasi. Kekuatan himbauan dan persuasi terletak pada tekanan opini dunia internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. Keenam, proses penegakan HAM di Indonesia. Berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tempat adanya upaya kemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, berikut ini gambaran tentang proses penegakan HAM di Indonesia. A. Kegiatan nasional tanggal 20 Mei 1908 diawali dengan berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, memperbaikan diri dan penjajah. Berarti bangsa Indonesia telah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. B. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Peristiwa ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia, mencerminkan upaya menegakkan dan memajukan hak atas kedaulatannya. 3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Proklamasi ini merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, dalam tekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen pada sidang MPRS pada tahun 1966 untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam. Contoh kasus pelanggaran HAM yaitu Orde Baru, Tanjung Piro, Haur Koceng, kasus 27 Juli 1996, kasus Situbondo, Tasikmalaya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.